pesawat aja juga banyak yang tanya. Jual kerudung bisa rewardnya ke Eropa gitu ya. Pemirsa, di tengah maraknya bisnis fashion hijab kemudian menorehkan salah satu nama, Elidawati Ali Umar sebagai pengusaha sukses. Bagaimana Elidawati merintis dan mengembangkan bisnisnya? Dan bagaimana narasumber saya sebelumnya, Julia Astuti, menimba ilmu langsung dari Elidawati. Saya Andrew Meda Merkuri, Anda menyaksikan Jadi Pengusaha. Selama 30 menit kami akan menyuguhkan kiat dan inspirasi menjadi pengusaha sukses. Masih ingat episode lalu? Ya, Julia Astuti, wanita berusia 21 tahun yang sedang merintis usaha fashion hijab. Kali ini, perjalanan Julia untuk mencoba membangun bisnisnya berlanjut ke Bandung. Di Kota Kembang, Julia akan bertemu Elidawati Ali Umar, pemilik sebuah kelompok usaha yang membawahi sejumlah merek fashion hijab ternama. Elida yang selalu tampak penuh semangat adalah salah seorang pelopor usaha fashion hijab di tanah air. Sejak tahun 1990, dia memegang jabatan Direktur Operasional dan Marketing sebuah perusahaan fashion hijab ternama. Setelah 23 tahun berkecimpung di industri fashion hijab, Elida akhirnya mendirikan perusahaan sendiri 3 tahun silam. Meski baru seumur jagung, usaha yang dibangun ibu 3 anak ini berkembang pesat. Lebih dari ratusan ribu kerudung dan pakaian diproduksi dan dijualnya ke seluruh Nusantara. Wah, saya pun jadi penasaran. Apa sih rahasia di balik kesuksesan perusahaan yang dibangun Elidawati? Apa yang saya lakukan sekarang, kalau dilihat orang, kok dalam waktu sedemikian singkat, perusahaan ini bisa mempunyai 2 brand, dan 2 brand dengan toko juga yang cepat sekali ya. Kenapa bisa begitu? Itu sebenarnya jawabannya bukan yang 3 tahun ini. Jawabannya sebenarnya yang 23 tahun itu. Karena saya sudah 23 tahun sekolah. Ya, saya sekolah di tempat lain. Menjadi karyawan. Hanya dalam 3 tahun, perusahaan yang didirikan Elidawati berkembang di luar perkiraan. Jika di tahun 2012, karyawannya hanya 17 orang, kini jumlahnya telah mencapai lebih dari 500 orang. Saat ini, Elida memiliki 87 toko di luar kerjasama dengan mitra dan agen penjualan produknya yang tersebar di sejumlah wilayah daerah di Indonesia. Sukses sudah diraih, jalan terjal telah dia lewati. Tapi siapa sangka, rintangan awal saat membangun perusahaan ternyata tak semata-mata soal uang. Ya, modal awal pasti ada ya, pasti ada nilai rupiah gitu ya. Tapi mungkin itu nggak seberapa. Karena kalau saya lihat sekarang, modal awal itu mungkin hanya menjadi stok 2 toko aja. Kalau kita hanya melihat dari sisi materi. Jadi, yang juga menjadi sangat penting di modal awal itu adalah, pertama adalah dukungan dari keluarga. Dan yang kedua, teamwork ya. Sejak ketika awal saya memulai itu, ada beberapa orang yang saya kontak dan mereka semua bilang oke gitu ya. Jadi itu sangat berharga. Saat awal merintis usaha, sebuah produsen merek pakaian internasional mengirimkan somasi kepadanya. Lantaran merek yang digunakan dinilai mirip. Peristiwa itu tak membuat Elidawati patah arang, bahkan menambah semangat menjalankan usahanya. Kesuksesan yang sudah digenggam tak membuatnya besar kepala. Perempuan lulusan jurusan sejarah Universitas Pajajaran ini justru merasa harus lebih banyak belajar. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Jadi saya dalam kondisi seperti sekarang, saya terus
belajar ya. Kalau dulu mungkin saya selalu pergi ke Tanah Abang, tapi saya juga pergi ke mall, ke Plaza Indonesia gitu ya. Tapi kemudian juga tidak cukup hanya di situ, ya saya juga pergi ke tempat-tempat brand-brand terkenal berasal, saya pergi ke Eropa, ke Italia. Pesatnya penjualan produk yang dihasilkan Elidawati tentu tak lepas dari konsep sinergi yang dibangun bersama mitra bisnisnya. Sayang, Elida enggan menyebut berapa omset perusahaan setiap bulannya. Yang jelas, setiap tahun dia selalu mengajak mitra bisnis yang melampaui target penjualan untuk bertamasya ke Eropa. Asik! Untuk trip pertama itu bahkan kami nggak pakai travel, saya aja sama suami saya yang menjadi tour guide. Nah, mungkin saja bentuk reward ini yang menjadi berbeda, menjadi daya tarik sendiri. Karena di pesawat aja juga banyak yang tanya, jual kerudung bisa rewardnya ke Eropa gitu ya. Nah, harga kerudungnya berapa gitu? Ya harga kerudungnya 50.000, 70.000, bahkan ada yang 30.000 gitu. Nah ini sesuatu yang memang langkah baru, ide baru ya, ide baru memberikan rewardnya itu ke Eropa, dan alhamdulillah sekarang kita sudah 3 kali ke Eropa. Kesuksesan Elida tentu bisa menjadi inspirasi bagi siapapun yang menekuni usaha busana muslim. Dan beruntung bagi Julia Astuti, Elidawati berkenan meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman. Saya pun mengajak Julia menemui Elidawati di kantor pusat perusahaannya di kawasan Pasteur, Bandung. Selamat datang kalau gitu di kantor kami ya. Jadi Yuli ini Bu, pengusaha yang baru merintis bisnis Bu. Kemarin kita sudah ngajak ke konsultan bisnis, sudah diberikan tips. Nah sekarang ingin belajar langsung dengan Ibu, pengusaha sukses. Waduh, itu berlebihan menyebut saya pengusaha sukses. Tapi nanti kita bisa kalau sama-sama jalan aja. Nanti kita ngobrol ya. Iya. Bagaimana proses belajar Ibu dan Yuli akan kami tampilkan usai jeda berikut ini hanya di Jadi Pengusaha. Kami itu konsepnya bersinergi. Jadi alhamdulillah sejak awal produksi ini tidak pernah kami handle sendiri.